PJ Bupati Lampung Utara Aswarodi laksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di halaman kantor Pemkab setempat Rabu pagi 10 April. Sejak pukul 6.30, pejabat dan ASN pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan warga mulai memasuki lapangan tempat dilaksanakan sholat Id. Pelaksanaan sholat dan khutbah Id berlangsung sekitar 1 jam dari pukul 7 hingga 8 pagi. Di barisan depan, selain PJ Bupati Aswarodi, tampak Sekda Lekok, Kapolres AKBP Teddy Rahesna, dan Dim Letkol Infantri Heri Eko Prabowo, Kakimal Letkol Marinir Herman Sobri, Ketua DPRD Wansori, dan para kepala OPD. Di barisan jemaah wanita tampak istri PJ Bupati Liana Aswarodi yang juga PJ Ketua TPPKK dan para istri kepala OPD. Saat menyampaikan sambutan sebelum sholat Id, PJ Bupati menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menjaga suasana Lampung Utara kondusif, aman, tertib, dan penuh kesejukan. Kondisi ini patut disyukuri karena situasi Lampung Utara kondusif pasca pemilu yang penuh dinamika. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan untuk selalu berbuat baik dan menjaga perdamaian. Karena itu, PJ Bupati mengajak masyarakat khususnya umat muslim tidak mudah terhasut, terprovokasi, dan tidak mudah terpedaya berita hoaks, apalagi ikut menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian. Karena meskipun ada dinamika politik pasca pemilu, namun situasi kondusif tetap terkendali. Hal ini tentu karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga dan memelihara hubungan baik antar sesama warga dan senantiasa menghormati hukum yang berlaku, termasuk juga patuh terhadap ketentuan dan norma hukum agama. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan menjaga perdamaian. Karena itu, maka kita tidak boleh mudah terhasut, terprovokasi dan terpedaya oleh berita hoaks, apalagi turut menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, menebar permusuhan, serta turut memicu keresahan dan kerusuhan. Kedua, pada kesempatan yang baik ini, atas nama pribadi dan keluarga, serta atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dengan tulus dari hati yang paling dalam, kami sampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada masyarakat Kabupaten. Sholat Idul Fitri diimami Budi Cipta Utomo dan Khotib Herman Ahmad. Khotib menyampaikan hikmah puasa Ramadan yang telah dijalani selama 1 bulan penuh dan rasa sayang yang tak terhingga dari kedua orang tua pada anak-anaknya. Karenanya, Khotib mengingatkan anak-anak untuk selalu mendoakan kedua orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Allah Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang mulia ini, umat Islam di berbagai belahan dunia beramai-ramai melakukan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud rasa bahagia dalam menyambut hari kemenangan dan sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Karena hari ini mereka dan kita semua dipertemukan kembali dengan hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Bagi mukmin mutakin, kalimat takbir, tahlil dan tahmid sangat menyentuh hati. Mereka menundukkan kepala tafakkur, menghitung dirinya, terbayang kenangan manis dan getirnya kehidupan.
gema takbir, tahlil dan tahmid ini pun tidak menutup kemungkinan membuat seorang anak meneteskan air mata, mengingat kembali akan asuhan ayah bundanya. Ia sadar bahwa ia lahir tanpa nama, lalu orang tuanya memberi nama, kemudian ia menjadi ternama. Ada sebersih rasa haru dan penyesalan yang muncul di hati, khususnya mereka yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Terbayang ketika mereka masih hidup, biasanya kita datang dan duduk bersimpuh di pangkuan ayah bunda, seraya menyampaikan permohonan ampun serta maaf atas kesalahan dan kekhilafan kita sebagai anak yang terkadang berbuat dan berkata melukai hati mereka. Kita mengucapkan terima kasih atas pengorbanan yang mereka berikan kepada kita tanpa mengharap balas jasa. Sulit kita lupakan perjuangan berat mereka menyayangi dan mendidik kita sewaktu masih kecil. Terlalu besar pengorbanan mereka untuk kita abaikan. Oleh karenanya, di pagi hari yang fitri ini sudah seharusnya kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berdua. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan telah meninggalkan kita, dan bulan Ramadan yang telah berlalu ini memiliki nilai strategis yang akan menentukan dalam kehidupan kita selama 11 bulan ke depan. Ia merupakan wahana pendidikan yang melatih dan mencetak manusia yang siap sedia menjadi penerang umat. Orientasi yang ingin dicapai adalah pemahaman pada hakikat kehidupan dunia ini yang sifatnya sementara, dan orientasi ini diharapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan pilihan kebijakan seorang mukmin dalam upaya mengisi aktivitas keduniaannya. Rasulullah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amilun lima ba'dal maut wal ajizu man asbaha hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah kematian. Sedangkan orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu ia berangan-angan terhadap Allah. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, beramal solih baik secara individu maupun kemasyarakatan. Ia menjadi tempat penempaan untuk memperbaiki segala sisi kehidupan manusia dengan segala macam bentuk amaliyah dan ibadah, seperti puasa di siang hari, sholat di malam hari, memperbanyak tilawah Al-Quran, berdoa dan istighfar, berinfak dan bersedekah, menjalin hubungan silaturahim dan lain sebagainya. Seraya berharap semua kebaikan tersebut diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta akan menjadi catatan amalan kebaikan kita yang akan diperlihatkan di akhirat kelak. Salat Idul Fitri 1445 Hijriah merupakan yang pertama bagi PJ Bupati Aswarodi salat Idul Fitri bersama masyarakat Lampung Utara. PJ Bupati mengajak momentum Idul Fitri untuk introspeksi diri dan menjadikan pembangunan Lampung Utara lebih baik. Momentum ini kita jadikan sebagai momentum untuk introspeksi diri. Kita berharap ke depan apa yang kita lakukan, terutama dalam rangka pelaksanaan pemerintahan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara ini bisa lebih baik. Pak, ini ya, harapan sebarang tentu kita ingin agar Kabupaten Lampung Utara ini dari segala aspek, baik aspek pemerintahan, pembangunan maupun dan masyarakat dapat lebih baik. Pak PJ, makna yang bisa kita ambil dalam hari raya Idul Fitri ini apa sih Pak PJ? Ya, bagaimana tadi yang disampaikan oleh penceramah, karena yang paling utama ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah salah satu saran untuk kita introspeksi diri. Barangkali kita melihat hal-hal yang sudah kita lakukan ini agar ke depan kita bisa lebih baik lagi. Eviko Guantara, Sigar TV, melaporkan.